Welcome back di Ketemu Mentor. Pada hari ini masih bersama-sama dengan Dedi Ivan dengan baju flanel birunya for the first time. Gimana, keren gak Dedi Ivan? Biasanya pakai batik, tapi kali ini Dedi Ivan harus lebih cool ya. So, kita akan bahas tentang seorang anak muda yang takut gagal. Semoga kalian diberkati. Orang Kristen itu terjebaknya sering ke kedua sisi ekstrim ya, sering ekstrim. Tuhan mau supaya nanti tambah lama tambah dewasa supaya balance kan. Iya. Ekstrim yang pertama adalah segala sesuatu kasih karunia Tuhan. Terus lepas, saya nggak mau bertanggung jawab atas semua akibat konsekuensi dari perbuatan saya. Iya. Misalkan membangun hutang. Aduh Tuhan berkemurahan lah. Tapi pengalaman masa lampau waktu baru jadi Kristen banyak. Iya. Pengalaman keberhasilan, Tuhan tolong. Tapi habis itu terus berlanjut, tidak mau bertanggung jawab, memikirkan keuangan, merencanakan dan seterusnya, akhirnya terlibat hutang. Iya. Nah, kalau terlibat hutang, datang berlutut, terus Tuhan tolong, ada yang berkorban, biasanya gitu ya. Iya. Terus bersaksi, oh ini kemurahan Tuhan. Tuhan baik. Hyper grace. Terus rasanya kemurahan itu harus dialami. Ngerti maksudnya? Iya. Oh karena saya anak Tuhan, saya harus mengalami kemurahan seperti kayak gitu. Disamakan. Iya. Ya, sudah, jalan terus seperti kayak gitu. Itu ekstrim yang satu. Ekstrim yang satunya lagi adalah segala sesuatu ini harus diatur nih, harus kayak begini. Harus begini, baru begini hasilnya. Kalau kamu tidak melakukan yang benar, kamu akan dapat hukuman. Itu ekstrim yang satunya lagi. Betul. Iya. Nampaknya kamu ke arah yang sini. Iya. Iya. Jadi segala sesuatu kamu langsung bandingkan. Oh ini hormat itu harus kayak begini. Oh saya tidak boleh egois. Iya. Enggak ya? Iya. Saya tidak boleh egois. Tapi kata tidak boleh egois itu disamaratakan ke semua aspek kehidupan. Betul. Nggak bisa. Tapi impact-nya ternyata gede banget juga ya, Ded. Khususnya di kultur ya, budayanya kita kolektivisme ya. Istilahnya kolektivisme itu kan kita itu mengumpulkan dukungan-dukungan. Tapi maksudnya gitu, kalau kamu salah, yang malu bukan kamu aja, keluarga kamu. Iya. Sehingga waktu kamu pindah ke tempat Dedi, jadi ya kamu hidup bersama di sini, terus nanti ada tambahan tekanan lagi kan? Iya. Aduh kalau Eca buat begini, ingat gak yang kamu bicara sama Dedi masalah kuliah kamu? Iya. Takut kan kamu, aduh ini takut salah, takut nanti bikin malu Dedi Mami. Iya. Iya. Nah itu ekstrim yang satunya. Jadi mengumpulkan informasi supaya menjaga hidup benar. Tapi itu pura-pura berarti. I don't know yang tahu pura-pura kan Pak Dedi. Tapi kalau benar seperti yang Dedi mengerti ini ya. Kalau kamu lakukan tidak dengan tulus, kamu berusaha membuat benar dengan caramu sendiri, kamu sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Gak setuju. Luar biasa. Kenapa yo? Gak setujunya adalah kan hati aja, kan setiap kan kita bilang hati itu menentukan, Dad. Ya. Hati itu tuh menentukan. Jadi waktu Eca bilang Eca takut nanti bikin malu Dedi Mami kalau misalkan kuliah Eca berantakan atau nggak bisa mengangkat hak Eca lah dan endingnya jadi buruk gitu. Menurut hati Eca iya Eca berpikir dengan itu betul benar dan berarti kamu sadar kamu jaga nama baik orang-orang yang di sekitar kamu. Terkhususnya Dedi Mami adalah rektor dan orang kampus terkenal. Iya, betul ya. Iya, jadi menurut Eca nggak pura-pura. Nggak pura-pura ya. Iya. Jadi kalau menurut kamu nggak pura-pura, kenapa kamu takut? Karena berbuat malu. Malu karena perbuatan salah toh? Enggak dong. Kamu takut karena nanti yang malu ini. Iya. Bukan kamu yang malu kan? Aku ikutan malu dong, Dedi. Kan nama aku seorang Eca yang terus kenapa mesti harus gagal. Harus ditambah dengan malunya kamu itu harus ditambah dengan yang orang di luar kamu.
let's say Daddy dan Mami. Oke. Kenapa? Pikir dulu. Pikir dulu ya. Karena prinsip yang pertama tadi, waktu satu orang malu. Kamu perhatikan kalimat kamu. Mm-mm. Mulainya memang bukan dari kamu. Mulainya setelah dia ditanya tadi baru kamu. Mulainya kamu tetap berbicara tentang orang lain di luar kamu. Iya. Jadi takutnya kamu itu bukan berkaitan dari apa yang ada dalam hati, tapi kamu takut orang lain Mm-mm. yang kamu hormati, tanda kutip lo ya, Iya. yang kamu hormati malu. For sure, that's the one. Berarti bukan dari kamu dong. Iya. Nah, saya challenge. Ah. Tuhan menyelamatkan kamu Mm-mm. atau menyelamatkan Daddy Mami supaya menyelamatkan kamu. Mm-mm. Jadi Daddy Mami yang diselamatkan, Mm-mm. kamu ikut-ikut aja selamat, atau Tuhan menyelamatkan kamu. Tuhan menyelamatkan aku, for sure. Ya, ada kaitan di sini ya, Iya. benar ya? Iya. Kenapa tidak berpikir lebih dahulu bahwa kamu dengan Tuhan? Kenapa selalu mulai berpikir dengan masalah takut itu kaitan dengan orang di luar kamu yang kamu anggap kamu hormati? Maksud Dedi, aku nggak takut Tuhan. Maksud Dedi, aku nggak takut Tuhan. Enggak, kenapa? Jadi tanya kenapa tidak mulai pemikiran itu, takut itu loh ya, Iya. dengan Tuhan dan kamu sendiri. Maksudnya refleksi Iya, iya. kamu kenapa tidak mulai dari situ? Kenapa mulai dari menjaga Mm-mm. orang-orang Menjaga. yang kamu respect ini supaya jangan melihat kamu jelek? Kasarnya kenapa lebih lihat manusia dibanding Tuhan, maksud Dedi? Iyalah Dad. Coba saya pikir dulu ya. Iyalah Dad. Iya, Saya enggak nggak tahu. ya. Saya nggak tahu hatinya kamu yang tahu. Aku nangkepnya begitu lagi. Oke, kalau kamu nangkapnya gitu, good. Kamu nangkapnya gitu. Aku nangkepnya adalah Hukum Taurat lagi kan harus bicara, oh kamu pasti ini, kamu pasti ini. iya. Kenapa? Aku nangkepnya adalah aku lebih memikirkan manusia lebih dulu tanpa mikir, kan Tuhan menebus aku tadi kata Dedi kan. Oke. Tuhan tuh bukan nebus Dedi untuk aku kan. Hmm. Tuhan nebus aku Pribadi ya, secara pribadi. individual ya. Iya. Sekarang aku berbuat salah dong. Hmm. Aku punya sebuah kesalahan lah. Ibarat kata aku punya sesuatu yang aku merasa malu. Kenapa yang aku tangkap, Eca, kenapa kamu nggak mikir Tuhan itu malu karena kamu gagal? Oh, kamu lihatnya dari situ. Iya. Atau kamu mempermalukan Tuhan karena kamu tidak bla 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 ini. Sekarang Tuhan ada di kamu atau Tuhan ada di luar kamu? Tidur dulu. Tuhan ada di dalam aku. Loh iya. Harusnya. Terus mestinya Tuhan ada di kamu seterusnya atau keluar lagi kalau kamu buat dia malu? Tuhan harusnya di dalam aku. Jadi harusnya. Atau kamu yakin Tuhan sudah di dalam kamu? Atau masih harusnya? Challenging sekali. Tolong. Harusnya aku yakin bahwa Tuhan sudah di dalam aku. Oh, masih tetap harus kata pakai harusnya. Aku yakin Tuhan di dalam aku. Good. Very good. Yakin? Yakin. Benar-benar yakin? Iya. Sungguh-sungguh? Wholeheartedly? Jadi lagi Segenap hati? membuat aku untuk menerima Yesus secara Tuhan dan Juru Selamat lagi. Nggak tahu. Menurut kamu gimana? Crying. Sungguh-sungguh, Dad. Ini tuh seperti waktu Tuhan nanya Petrus ya. Iya. Apakah engkau mengasihi aku? Percaya? Aku cukup bagi kamu, bukan yang lain. Tisu. Ya seperti itu. So good. Iya. Oke deh. Terusin, Dad. Jadi kenapa mesti takut? Iya. Jadi nggak harus takut kalau kita bikin malu Tuhan ya. Tuhan cukup kok, Ca. Mm-mm. Sangat cukup, korbannya cukup, semuanya sudah luar biasa. Ini nggak perlu takut lagi. Betul. Tidak perlu takut gagal Iya. dan menyalahkan diri sendiri. Iya ya. Gimana ya menghancurkan, kita bilangnya value karena udah terbentuk, Dad.
kalau benar dalam proses kita ini mentoring ya, proses mentoring, teman mentoring ini kamu langsung lihat, kamu rasa oh core ini, value ini yang saya harus hancurkan. Yaitu masih merasa Tuhan, misalkan ya, Tuhan itu keluar masuk. Mulai hari ini baca firman yang ingat Tuhan kok sudah di dalam saya. Baca itu satu ayat aja, nah mesti harus banyak-banyak. Kamu nggak ngerti, lebih penting kamu lebih penting. Oke Tuhan, firman-Mu ini ada. Iya. Dekat. Bukan di luar. Bukan kalau kamu berbuat salah, berbuat dosa, terus firman itu pergi. Diingatkan ini. Ya. Itu caranya. Jadi disiplin. Kalau menurut Dedi, cara yang paling tepat untuk anak-anak muda itu disiplin, percaya bahwa firman Tuhan ini yang bisa mengubah. Yang saya disebut firman Tuhan itu cintanya. Firman Tuhan itu kan firman kasih ya. Iya. Jadi firman itu kamu lihat, oke. Sehingga akhirnya, kamu ingat ayat yang menyatakan dalam kasih tidak ada ketakutan. Iya. Nah itu. Betul. Ingat ya, jadi bilang tadi masalah hukum Taurat dengan hypergrace. Yang selalu kita berbicara, oh hypergrace ini yang baik. Iya. Tanpa sadar loh ya, Iya. kasih itu harus kayak gini-begini. Iya. Yang satu bilang hukum Taurat itu yang baik, kalau kamu salah mesti gitu. Unconditional love dari Tuhan itu, dia terima kamu apa adanya. Bukan dulu, bukan nanti, sekarang dia terima kamu. Wow. Termasuk kondisi kamu lagi takut. Iya. Betul atau benar ya? Betul atau salah? Kita mencoba menyelamatkan Tuhan untuk selalu pura-pura hidup benar supaya dilihat orang kita anak Tuhan. Oh, maksudnya kamu mau jaga mukanya Tuhan. Menurut kamu? Mau jaga privasinya. Kamu kalau sudah tahu kan, kalau tanya Dedi langsung mulai dengan menurut kamu? Waktu kamu tanya betul atau benar, sudah ada asumsi sih, tapi saya tidak mau menggunakan itu. Menurut kamu gimana? Betul atau benar? Betul atau benar? Kan kamu bilang begitu. Menurut Betul atau aku salah? salah. Salah, kenapa? Karena kita mencoba menjadi Tuhan, Kak. Oh, kalau menyelamatkan Tuhan, kamu berusaha menjadi Tuhan. Jadi yang benar gimana? Kalau itu salah, yang benar gimana? Susah deh, jujur. Nggak bisa. Karena kamu sudah tahu ada yang benar, berarti kamu kalau kamu sudah tahu ini salah, pasti kamu tahu dong yang benar. Takut lagi nih. Takut jawab. Takut jawab. Takut gagal. Takut bukan gagal sebenarnya. Takut ditolak oleh Dedi. Betul. Takut di reject jawabannya. Yep. Yang benarnya kan. Jadi kasih ayat untuk kamu ingat ya. Memangnya kamu kalau takut jawab itu, Tuhan tidak tahu isi hati kamu? Tahu. Berarti kamu lebih takut ditolak manusia daripada takut ditolak Tuhan. Jadi membuat pernyataan apa pertanyaan? Pertanyaan dong. Iya, betul. Ternyata itu saya. Iya loh, deh. Yes. Kalau menyelamatkan mukanya Tuhan, berarti bersikap jadi Tuhan. Iya. Jadi Bersembunyi di balik takut gagal. Jadi yang salah yang mana kalau gitu? Yang harus maksudnya jadi yang mesti dihancurkan yang mana? Takutan ya? Iya, takut gagal itu. Takut gagal. Karena kamu merasa bahwa kalau kamu benar, kamu merasa puas. Iya. Terus Tuhan di mana posisikan? Kamu posisikan Tuhan di mana waktu itu? Waktu kamu puas, berarti Tuhan disenangkan. Betul. Berarti kamu yang jadi penentu juga dong. Lalu apa artinya menyenangkan hati Tuhan, Den? Sama lagi kan? Iya. Menurut kamu? Selama ini pengertian aku menyenangkan hati Tuhan adalah melakukan yang benar, taat. Kalimatnya benar. Iya.
selama ini itu yang ada dalam value-nya. Oke, good. Saya ada bilang value aja, tapi kemungkinan masih ada di pengetahuan doang ya. Iya. Tapi kita anggap itu value kamu ya. Melakukan yang benar. Ukurannya apa? Itu yang jadi masalah kan bagi kamu. Iya. Ukurannya apa? Bisa aja nggak punya ukurannya. Enggak. Kembali pada ukurannya tadi. Mm-mm. Benar kamu lakukan ini, kamu takut kepada Tuhan ya. Atau ukurannya adalah manusia memuji atau tidak. Tersadarkan lagi deh aku. Manusia memuji. Iya. Manusia melihat bahwa wah, Eca lurus ya hidupnya. Oke, I see. Jadi ya perhatikan ya, yang kamu rasa benar itu yang hal yang pertama, yang esensi adalah kamu puas. Kamu puas, ya. Tetapi kepuasan itu ditentukan oleh kalau ada pujian. Atau ada orang yang kasih. Kita bilangnya bersembunyi terberkati. Iya, bagus kalimat itu. Yang selalu pakai kata. Kalau orang tidak terberkati, akhirnya Tuhan tidak disenangkan. Betul. Sejauh ini gitu ya. Yes. Maksudnya sign-signnya gitu loh, tanda-tandanya. Jadi tanpa sadar kamu dibawa, takut gagal itu, takut tidak memuaskan orang. Betul. Sekalipun kamu punya statement tadi yang sebelumnya, kamu tahu yang benar adalah memuaskan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Iya. Tapi ukurannya adalah manusia. Clear. Jadi nggak perlu takut gagal ya. Menurut kamu? Gak perlu. Kenapa aku nanya lagi? Kenapa aku nanya lagi? Kenapa aku nanya? Oke, good. Thank you, Dad. Welcome. I love to do that. Iya. Tidak perlu takut gagal lagi. Boleh nanya lagi, Ta? Pasti tanya lagi. Masih mau nanya? Takut kalau ditolak. Bukan, mengkonfirmasi. Oh itu bukan ini ya, bukan yang kamu bilang tadi mengkamuflase dengan terberkati itu ya. bukan. Oke, good. Masih mau mengkonfirmasi aja. Jadi lupa deh pertanyaannya deh. Kalau kamu udah bertanya, jadi yang tanyakan. Oke, jangan susah-susah lah. Oh ya, jadi kalau yang gampang-gampang mesti mikir. Oh iya. Ini. Kok lebih gampang mikir yang susah dibanding yang gampang? Buku ini kan bilang the search for significance. Iya. Ini kan mencari sesuatu. Itu buku PR yang dikasih. Kamu yang pilih bukunya loh, bukan dia. Oke. Ya buku ini singkatnya berbicara tentang sikap manusia yang selalu mencari signifikan. Jadi dia manusia itu pada umumnya menurut penulis penting sekali untuk menemukan yang namanya sesuatu yang signifikan. Karena itu kepuasan. Signifikan ini maksudnya hidup seimbang. Bukan. Ini berbicara manusia itu selalu mencari sesuatu yang dia itu perlu menunjukkan bahwa dirinya tanpa sadar loh ya, kalau ini dia adalah signifikan, seorang yang signifikan. Kalau kamu tidak ketemu itu manusia loh ya, dalam banyak hal secara psikologis itu akhirnya kayak bimbang, kayak berjalan di atas air, berjalan di atas main skateboard, tahu ya, yang bisa goyang. Skateboard aja belum pernah main. Oh belum main ya? Kamu mesti main deh. Aja mesti coba dulu ya. Itu, biar analogi ini bisa pas ya. Ice skating. Belum pernah juga. Belum pernah juga ya. Butuh diajar dan dibayar. Sepeda motor. Sepeda motor bisa. Bisa. Waktu naik sepeda pertama kali langsung bisa. Nggak bisa. Jatuh dulu. Ya, gitu. Tapi mesti berlatih terus kan. Nah prinsipnya search for significance itu menjadi penting bagi manusia. Kalau nggak ketemu nggak bisa. Pertanyaannya sekarang, menurut kamu kalau manusia tidak menemukan search for significance dari dirinya, kalau dia tidak menemukan itu, dia kan berusaha mencari supaya dia bisa identitas semuanya kuat. Iya. Oke. Kalau dia tidak ketemu loh ya, menurut kamu dia benar-benar hilang arah ya? Iya. Benar ya? Benar. Oke. Berarti manusia harus usaha ya? Harus. Oke, good. Jadi
kebanyakan orang Kristen Mm-mm. tetap berusaha mencari Tuhan kan? Tetap berusaha mencari Tuhan. Iya kan? Karena selama ini belum pernah ketemu kan? Belum pernah Pertanyaan. ketemu Tuhan kan? Oke, aku kejebak di pertanyaan. Tolong. Mencari. Nah itu Dedi tanya supaya kamu Iya. berpikir ulang. Iya. Seringkali orang Kristen itu selalu akhirnya tetap aduh saya kok nggak rasa Tuhan ya. Mm-mm. Kalimatnya kan begitu ya. Iya. Kok saya kering ya? Mm-mm. Nah, menurut kamu kenapa? Apakah karena nggak ketemu Signifikannya. Atau Maybe yes. maybe yes. Maybe Berarti ada yes. no juga kan, ada maybe kan, soalnya maybe, Iya. ada yes, ada no. Untuk orang. Untuk hal-hal kayak gini kamu balance. Yes, no. Tengah-tengah aja. Kalau saya nggak tahu jawabannya, saya pilih tengah. Menjaga aman. Menjaga aman. Iya. Menjaga aman. Menjaga aman. Terus menurut kamu harus gitu supaya dia tidak takut lagi. Kalau dia punya pegangan teguh, kalau kamu bayangkan kan sepeda itu kan begini kan, nggak goyang terus, kan nggak seperti hidup tanpa arah ya, nggak ada keyakinan. Iya. Kalau menurut kamu sendiri, Gak harus. nggak harus ya. Supaya kita terus berpegang sama Tuhan itu. Jadi selalu harus berada di dalam kondisi yang Ombak-ombak. goyang terus ya, harus ya. Tapi yang kamu bilang tadi, bukannya kamu punya ketakutan tuh karena gini terus. Kalau sesuatu kepastian kamu lebih tidak takut. Iya. Kalau kamu percaya bahwa orang itu tidak tolak kamu lebih pede. Betul. Nah, bayangkan kamu statement kamu harusnya ini, benarnya ini, tapi kamu lebih memilih untuk suatu kepastian. Oh my goodness. Jadi Ketakutan kamu lebih, kalau nangkapnya Dedi ya, berkaitan dengan karena tidak pasti iya, apa yang akan terjadi. betul. Dan berusaha mengekspektasi apa yang saya mau. Oke, kata ekspektasi itu kan kamu maksudkan harapan ya, Harapan berarti belum terjadi ya. belum terjadi. Tapi kamu lihat kalimat kamu itu mendorong dari dalam hati itu seolah-olah kamu mau memastikan bahwa ekspektasi kamu itu harus terjadi. Betul. Kalau ekspektasi yang terjadi aku nggak takut. Ya, sudah direncanakan dengan baik. Iya. Kan? Makanya beberapa orang termasuk aku sebelum ngomong sama orang harus diatur mulai pakai apa, terus nada bicaranya seperti apa, cari waktu yang tepat. Oh, belum kehendak Tuhan hari ini untuk ngomong, dia lagi nggak enak hati, jadi nggak jadi ngomong. Akhirnya saking diatur-aturnya kan berarti di situ ada ekspektasi dong, Dek. Ada ekspektasi dan goal yang mau dicapai. Mungkin ini bikin kalimatnya gini. Ekspektasinya lain dengan yang mau diatur-atur. Kamu merencanakan supaya ekspektasi kamu berhasil Iya. dengan membuat aturan-aturan dalam perencanaan itu loh ya. Buat aturan-aturan yang menurut kamu memastikan bahwa ekspektasi kamu ini tercapai. Jadi kamu buat aturan-aturan itu berdasarkan ekspektasi. Iya. Benar ya? Betul. Ekspektasi Terus kenapa mesti saya takut gagal kalau gitu? karena sebetulnya masih buram juga apa yang aku planning dan apa yang aku ekspektasiin gitu. Good. Kayak gini ya. Sudah berlangsung ini berapa lama? Berpikir seperti ini. Udah lama belum berubah. Jangan mulai berubah dulu. Oke. Pertanyaannya gini, strategi yang sama dilakukan buat perencanaan dan segala macam, dan kamu akui tetap buram juga. Iya. Dan kamu tetap melakukan yang sama Tetap dengan ekspektasi iya. bahwa akan ada kepastian. Tapi pada faktanya waktu buat Buram perencanaan buram juga. terus. Iya. Mau hidup kayak gitu terus. Kamu kan sudah putuskan berarti. Gini maksudnya gini, maksudnya ya, pengertiannya gini. Buat perencanaan yang sama, strategi yang sama, hasilnya kan tetap sama. Kenapa melakukan hal yang sama bertahun-tahun
dengan harapan berubah, Mm-mm. padahal yang dilakukan tetap sama. Kamu ngerti ya? Iya. Kalau kamu memang ahli merancang, ahli merencanakan sesuatu, kamu tahu sesuatu yang direncanakan Jika gagal. sudah bentuknya direncanakan ya, Mm. di planning A, B, C urutannya begini. Dan jika gagal, tetap melakukan perencanaan yang sama, hasilnya sama nggak? Sama. Iya, terus kenapa tetap mau lakukan yang sama? Oke, terima kasih, Dad. Oke, sekarang mau lakukan yang berbeda di mana? Ingat, fokus kamu adalah saat ini adalah Takut gagal. kepastian. Mm-mm. Kegagalan kamu ini, ketakutan kamu ini karena ketidakpastian ini loh. Ketidakpastian. Mm-mm. Nah, jadi gimana sekarang supaya pasti di sini? Pengalaman kamu kan menyatakan tidak. Iya. Tidak tahu. Berubah. Ini kan ekspektasi. Iya. Di sini kan rencana. Mm-mm. Tidak pasti kan? Iya. Bertahun-tahun seperti kayak gitu. Dan tetap takut gagal. Mm-mm. Karena tidak pasti. Takut gagal ya mesti dirubah. Dad. Iya, gimana? Justru itu pertanyaannya. Good. Jadi mau rubahnya gimana nih di waktu di sini? Kan belum terjadi nih. Takutnya di sini kan? Mm-mm. Hilangin takutnya. Iya, gimana hilangkan takutnya? Good, bagus. Hilangkan takutnya gimana? Menurut kamu? Iya. Menurut kamu, hilangkan aku. takutnya gimana? Hilangin takutnya. Kata kuncinya kan harus kamu pasti di sini. Iya. Mm-mm. Lela ya, ini harus pasti ya, Mm-mm. pelan-pelan ya. Mm-mm. Ini harus pasti. Jadi hilangkan takutnya ini harus pasti di sini. Mm-mm. Karena selama ini saya tidak pernah bisa pasti walaupun sudah perencanaan, Betul. sehingga selalu takut tidak Iya. terjadi. Iya. Ya toh? Mm-mm. Kalau kamu bicara tentang ekspektasi Mm-mm. yang kamu harus rubah, Mm-mm. tetap sama. Sama. Ekspektasi mau direndahkan, mau Mau ditinggikan, mau diapain pun Iya. tetap sama, takut tetap. Mm-mm. Yang harus rubah kan di sini. Takutnya. Ya, ya itu mesti menjadi pasti kan? Betul. Oke, apa yang kamu harus rubah? Pola pikirku. Iya, pola pikir apa? Good, memang benar. Pola pikir apa? Pola pikir akan takut gagal. Ibrani 11 ayat 1. Ayo, Next time aku harus bawa Alkitab. ingatkan. Next time harus bawa Alkitab. Ini saya kasih Iya. Alkitab. Ibrani 11 ayat 1. Oke, Ini kepastian atau bukan? Pinjem, Dad. Ini ayat yang kita bahas. Ayo, Oke, baik. baca. Dad. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau sudah ada bukti, Mm-mm. berarti kan sudah pasti dong. Aja boleh setuju atau nggak setuju? Terserah kamu. Terserah. Benar kan kalau kata-kata itu bilang bukti, Mm-mm. berarti sudah pasti dong. Mm-mm. Iman adalah dasar. Berarti yang paling pertama. Iya, Kalau itu adalah bukti, berarti sudah pasti. iya, Kenapa nggak pernah pasti? Habis itu kan disebutkan pahlawan-pahlawan iman kan. iya. Yang nggak pastinya gimana berarti? Jawab apa ya, guys? Coba ayat 6 bilang apa sih? Jadi cuma lupa, tapi coba. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, good. Yang jadi masalah apa begitu? Input ya, Mm-mm. input. Nasihat. Mm-mm. Nasihat atau apa untuk milenial? Nasihat masuk kok. Nasihat ya. Mm-mm. Oke. Nasihat yang memikir ulang. Iya. Kalau kamu berbicara pasti, Mm-mm. coba sebutkan di dunia ini yang pasti yang mana sih? Oke. Gak ada Berarti deh. seluruh ciptaan Iya. nggak ada yang pasti. Corona aja datang tiba-tiba ya. Iya, nggak ada. Terus nggak ada yang bisa segera menyelesaikan masalah ini. Heeh. Yang pasti, selalu pasti kan Tuhan kan? Iya. Karena Dia yang menciptakan. Iya. Oke. Kalau kamu ada Tuhan, Mm-mm. kepastian kamu bukan pada diri. Takutnya itu ya. Iya, karena takut itu berarti kamu melihat diri Mm-mm. yang tidak mampu mengatasi yang di luar. Betul.
Tapi kalau kamu bilang kamu trust, percaya Tuhan, Iya. berarti kamu mengandalkan Dia dengan maksud gini, ekspektasi yang di sini, saya melakukan perencanaan di sini, ya, ini yang terbaik Iya. yang sudah ada. Iya. Hasilnya menuju ke sana, keyakinan saya bukan saya pegang pada saya punya perencanaan, keyakinan saya pegang pada Tuhan yang memberi saya kemampuan untuk membuat rencana. Iya. Jadi saya siap. Iya. Ini yang kata kuncinya. Kepastiannya itu malah ya. Kepastiannya di sini Iya. kepada Tuhannya. Iya. Saya siap Tuhan. Kalau besok ada pengetahuan baru yang saya punya, Iya. ada input baru ataupun saya bisa melihat lebih komprehensif, saya rubah rencana ini. Iya. Jangan takut untuk berubah. Karena memang tidak pasti di manusia. Tapi ada Tuhan yang pasti. Dia tidak mungkin meninggalkan kamu. Pola pikir yang harus dirubah, pola pikir akan ketakutan, kegagalan itu adalah kepastian di dalam Tuhan, itulah yang harus dipegang ya. Terus itu perjuangan nggak? Ya Perjuangan perjuangan. banget. Nah, itulah sebabnya kalau kamu tahu anak kamu sudah tahu lah. Kalau kamu tidak disiplin untuk setiap hari untuk berjuang, oh ya Tuhan ini perjuangan. Saya harus lakukan. Iya. Supaya saya benar-benar percaya hanya pada Engkau. Iya. Saya bisa, perencanaan saya bisa rubah kok Tuhan. Tapi saya mau tahu ini arahnya. Oke? Iya. Clear ya sampai situ ya. Clear. Tapi ada satu topik nanti mungkin kita bahas di next time. Iya. Nah, apa bedanya dengan mengalir kalau gitu? Iya. Thank you Dad. Thank you guys. Semoga kalian diberkati. Dengan ketemu mentor kali ini kita bahas tentang seorang anak muda yang takut gagal. Itu aku sendiri. Semoga kalau kalian juga pernah mengalami hal yang sama, in Jesus name diberkati. Diberkati dan betul-betul bisa merasakan mengalami seperti apa yang kita bahas tadi. Amin. Thank you. Jadi mau berdoa nggak? God bless you. God bless you. Mau berdoa? Ya kamu yang berdoa dong sekarang. Gak bisa. Wah, aku Gantian. Menti. Aku menti. Iya. Terus kenapa lu? Aku menti. Tadi kan baru sadar kenapa takut gagal lagi berdoa. Ayo percaya. Oke, let's pray guys. Oke, good. Let's pray. Thank you Tuhan Yesus udah ada dalam setiap obrolan Yes, kami amen. ini. Engkau sudah boleh berbicara Amin. tentang takut gagal untuk setiap kami. Hamba berdoa buat setiap teman-teman, bahkan siapapun yang sedang nonton podcast ini Tuhan, Iya. yang sedang berdoa bersama-sama dengan kami, biarlah mereka dipulihkan dari takut gagal Amin. dan mendapat kepastian sepenuhnya di dalam Yes. Kristus, iman sepenuhnya di dalam Kristus. Amin. Kami percaya bahwa setiap kami yang sudah mendengarkan podcast ini menerima sesuatu, bahkan mengalaminya dengan Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yeay. Terima kasih Echa sudah menjadi partner challenge Yes. yang luar biasa. Terima kasih netizen, Tadi anak muda gaul. netizen anak muda gaul yang ada di sana. God bless you. God bless you all. See you next podcast. Iya. Amin.